Jumpa lagi di TOS bersama saya Andi Prasetyawan, dan nanti selama 30 menit ke depan Anda saja temukan informasi langsung dari tempat kejadiannya. Saat ini saya baru saja mengikuti proses rapat internal di kecamatan terkait soal warga Andeles yang menuntut adanya sentra PKL setelah rumah-rumah mereka dilalui oleh Jalan Mer 2. Dan saat ini warga dan beberapa Pak Camat dan dari Bapako sedang melakukan diskusi, barusan melakukan diskusi begitu. Saya mencoba untuk diskusi dengan salah satu warga di sini. Mungkin dengan Ibu ini ya. Bu, selamat siang Bu. Saya dari SBU TV. Tadi saya dengar rapatnya cukup ramai sekali. Bisa dijelaskan apa sih kegelisahan warga di sini? Iya, karena kita kan warga ya. Selama ini sudah mengikuti aturan dari pemerintah, rapat-rapat dari apa gitu. Sampai sejauh ini apa yang kita harapkan itu belum ada realisasinya gitu loh. Yang PK5 lah, yang perbaikan gorong-gorong, yang pengurukan makam, yang pendirian PCU, pemberian jalan setapak untuk warga yang ke TPA itu belum ada. Alasannya PAK belum terrealisasi, belum selesai dibahas gitu loh. Kan janjinya bulan Oktober. Nah, kita kan sudah mengharap benar-benar bahwa kita itu akan diuntungkan sebesar-besarnya gitu loh kan. Kita juga sampai detik ini belum terrealisasi. Belum ada sama sekali. Oke, kita mencoba mendekat ke Pak Camat. Mungkin bisa bareng-bareng kita mencoba mendekat Pak Camat. Aduh, Pak Camat. Terus diskusi. Oke, saya bisa mendekat langsung ini. Kita mungkin gesernya ke sini sama Pak Dwija. Gesernya ke sini aja, Pak. Karena kalau membelakangi matahari kurang begitu. Saya mendekat aja sini, Pak. Oke, Pak Dwija. Tadi kita rame-rame rapat juga Pak Camat tadi. Rame-rame ya. Saya juga mengikuti tadi rapatnya cukup rame juga, keluhan warga terkait soal janji-janji begitu. Saya menyebutnya janji-janji memang cukup lama. Saya juga mengikuti masalah ini gitu. Dan pada detik ini pun juga belum ada gambaran real gitu ya terkait masalah PKL. Sebenarnya sampai di mana perjalanan sentra PKL yang ditutup oleh warga gitu. Ya. Saya pikir kita harus juga bisa menyadari kadang keinginan warga seperti itu. Saya di kecamatan sangat yang sering bertemu dengan warga. Warga memang menginginkan dengan adanya sentra PKL itu supaya kan beliau-beliau itu bisa berusaha, tidak jadi penonton terhadap adanya pembangunan. Itu anunya ya, semangatnya begitu. Tapi ini kan sudah perjalanan adalah mereka menagih gitu ya. Sampai di mana begitu ya? Oke, PAK begitu. Tapi jalannya apakah sampai di PAK itu mandek atau mungkin ada proses selanjutnya? Saya kira tidak. Tadi disampaikan oleh Pak Ja dari beliau di Bapako sudah menjelaskan secara gamblang ada mekanisme prosedur yang diikuti. Artinya bahwa itu sudah dimasukkan dalam UA PPS ya. Nah, setelah itu kan ada pembahasan di Dewan ya. Dan saya kira semua, bukan saja persoalan sentra PKL, tapi semua pembangunan ini sekarang kan menunggu. Jadi kita semua ini berusaha bagaimana ya termasuk sampai seberapa Banggar dan Pamus gitu kan di Dewan itu ya. Ya, jadi kalau intinya kan gini, kalau proses PAK itu kan memang mekanisme yang harus dilalui ya. Jadi kalau usulan warga terkait dengan MER ini kan memang masuknya sekitar awal bulan sekitar 2011 itu awal, tapi sedangkan anggaran di 2011 ini kan masuk kita proses pembahasan dan penyusunannya itu kan sudah akhir-akhir November 2010 sudah kita lakukan, sehingga usulan-usulan warga yang baru muncul di 2011 kan harus kita lakukan melalui mekanisme PAK. Sebenarnya kan yang diinginkan warga itu apakah yang menjadi aspirasi warga itu sudah dilaksanakan oleh pemerintah kota. Wajar kalau mereka itu ragu, jangan-jangan apa yang menjadi aspirasi itu tidak dilaksanakan. Tapi dengan komunikasi yang sudah dilakukan, tadi Pak Camat dengan kami sudah menyampaikan bahwa sebenarnya pemerintah kota itu komitmen apa yang menjadi aspirasi itu harus kita laksanakan. Bukan belum ada sama sekali progres. Jadi apa yang sudah kita bisa kita lakukan tanpa proses PAK sudah kita laksanakan. Contoh pengadaan fasilitas persampahan itu sudah kita distribusikan. Sudah kita diskusikan. Ibu, sampah bagaimana Bu? Bisa saya masuk? Sudah Ibu. Untuk sampah bagamana Ibu? Ya, kita ini tetap berharap ya, meskipun kita sudah merasa yang sampah. Sampah. Yang sampah. Tadi sampah gimana? Sudah. Oh iya, sudah. Cuma yang lain-lain itu kami kata Pak Camat suruh bersabar dulu. Oke. Meskipun dalam titik jenuh yang bagaimanapun kami tetap menghormati konsekuensi.
Pak Camat. Nggak apa-apa, ini sebuah proses pembangunan saya pikir ya. Ini harus kita wujudkan bareng-bareng begitu. Apapun perbedaan, saya pikir ini menjadi sebuah jalan untuk menjadi satu titik temu. Terus itu kita laksanakan termasuk yang saluran tanpa proses PAK karena sudah kontrak itu sudah dilaksanakan. Tadi juga ada informasi dari Bapak Ibu sangat baik sekali. Tentu kita akan koordinasikan dengan PU untuk melakukan apa yang bisa dilakukan percepatan oleh kontraktornya karena sudah dilaksanakan. Oke, kita akan diskusi lagi segmen berikutnya. Saya ada beberapa pertanyaan. Tadi saya cukup mengikuti arus tadi rapat. Sebenarnya prosesnya di satu, transparansi dan informasi ini yang buntu. Ya toh, jenengan bingung ini sampai gimana? Ini juga Pemkot ini juga bermain di lingkungan sendiri, ini juga bermain di lingkungan sendiri. Ini butuh semacam jembatan. Tapi nanti dulu Pak Jujan, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama berikutnya. Salah satu kantos terkait soal warga Deles gitu ya, Sukolilo setelah berikut ini.